Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafila Tarsa Sulistyo dengan nomor NRP 500724192. Nama saya Novan Ramadhan Putra dengan nomor NRP 50072411202. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai matriks perkalian, penjumlahan, dan juga inverse melalui flowchart logarithm. Check it out. Baik, selanjutnya adalah kita membuat inverse matrix, di mana pertama kita mendeklarasikan real ABCD, di mana ABCD ini adalah elemen-elemen matriks, yang mana A adalah angka baris pertama kolom pertama, kemudian B adalah angka baris pertama kolom kedua, kemudian C adalah baris kedua kolom pertama, dan D adalah baris kedua kolom kedua. Kemudian kita mendeklarasikan real determinan, kemudian inverse A, inverse B, inverse C, dan inverse D. Kemudian kita membuat output, di mana nantinya pada sistem akan mengeluarkan kalimat masukkan matriks 2 kali 2. Setelah itu kita menginput A, B, C, dan D. Setelah itu kita membuat assign, di mana determinan sama dengan A dikali D dikurangin B kali C. Setelah itu kita membuat if else, di mana if determinan sama dengan 0, maka jika benar adalah outputnya matriks tidak memiliki inverse. Kemudian jika salah, maka kita akan membuat assign lagi, di mana inverse A adalah D dibagi determinan, kemudian inverse B adalah min B dibagi determinan, kemudian inverse C adalah min C dibagi determinan, kemudian inverse D adalah A dibagi determinan. Setelah itu kita membuat output untuk mengeluarkan hasilnya, untuk memperlihatkan hasilnya, di mana matriks inverse adalah output. Inverse adalah, kemudian kita membuat output lagi, di mana output inverse A dan inverse B. Kemudian kita membuat lagi output inverse C dan inverse D, di mana inverse A ini adalah hasil inverse dari baris pertama kolom pertama, inverse B adalah hasil inverse dari baris pertama kolom kedua, inverse C adalah hasil inverse dari baris kedua kolom pertama, inverse D adalah hasil inverse dari baris kedua kolom kedua. Untuk pembuktiannya, saya akan mencoba untuk run. Untuk contoh perhitungannya ada di sini. Sebentar. Baik. Ini saya buat ini aja. Dimana bilangan yang pertama kita input adalah baris pertama kolom pertama, yaitu 2. Kemudian baris pertama kolom kedua adalah 5, baris kedua kolom pertama adalah 1, baris kedua kolom kedua adalah 3. Baik, di sini akan keluar inverse-nya, yaitu 3 min 5 min 1 2, di mana 3 adalah baris pertama kolom pertama, min 5 adalah baris pertama kolom kedua, min 1 adalah baris kedua kolom pertama, dan 2 adalah baris kedua kolom kedua. Sekian, terima kasih. Iya, guys. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkalian matriks. Di sini saya menggunakan contoh perkalian matriks 3 kali 3 dikalikan dengan matriks 3 kali 2, sehingga hasil akhirnya akan menghasilkan matriks 3 kali 2. Pada yang pertama, kita akan memasukkan integer array, yaitu perintah untuk memasukkan matriks A. Matriks A sendiri berordo 3 kali 3 dan matriks B berordo 3 kali 2, sehingga hasil akhirnya akan menghasilkan matriks C yang berordo 3 kali 2. Di sini kita masukkan integer real untuk IJK merupakan bilangan yang akan kita input dalam matriks, dengan M sendiri merupakan baris dari matriks A, N merupakan kolom dari matriks A sehingga bernilai 3 pada M, dan juga N bernilai 3, dan pada P sendiri bernilai 3, tetapi di sini kita dibalik dari tadinya baris kali kolom pada matriks A, kita balik menjadi kolom kali baris pada matriks B.
Sehingga pada P untuk matriks B sendiri bernilai 3 dan Q pada matriks B sendiri bernilai 2. Hal yang pertama adalah kita masukkan data matriks A sendiri, yaitu I sama dengan 0, to M sama dengan 1. Ini kita menggunakan loop for. Kenapa M-1? Karena biar hasilnya itu dimulai dari 0. Oke, dan untuk J juga sama. J sama dengan 0 kepada N kurang dari 1. Kita masukkan output untuk matriks A. Karena ini kita ingin menggunakan perkalian matriks 3 kali 3, sehingga kita masukkan output matriks A sendiri. Matriks I kita kalikan dengan J, sehingga kita menggunakan rumusnya yaitu IDX sama dengan J ditambah I kali N, sehingga menghasilkan output A sendiri adalah hasil dari perkalian rumus di atas ini. Dan hal ini akan terus berulang sehingga data pada matriks A sendiri terinput semua. Dilanjutkan pada matriks B. Pada matriks B sendiri, di sini kita balik dari tadinya baris ke kolom menjadi kolom kali baris. Dan ordonya sendiri di sini adalah 3 kali 2. Kita input I sama dengan 0 to Q sama dengan min 1. Karena di sini juga kita pakainya Q dan P pada matriks kedua, dan juga pada matriks pertama kita pakainya M dan N. Kenapa Q-nya sama dengan min 1? Agar hasilnya mengciptakan 0. Kita masukkan output matriks untuk bisa mendapatkan nilai dari matriks B sendiri, yaitu J dikalikan I dengan IDX sama dengan J plus I kali P, sehingga kita bisa mendapat dari rumus ini kita bisa menginput hasil dari matriks B sendiri, sehingga hasilnya akan terus berulang sama pada matriks A tadi, sehingga nilai dari matriks B akan terinput semua. Lalu kita dari perkalian A dan B ini menghasilkan hasil, yaitu hasil perkalian matriks C, di mana kita masukkan ulang data dari masukkan ulang data dari A dan B di sini ke dalam ini, dan kita tambahkan lagi di sini sum sama dengan sum ditambah A IDY dikali B IDZ. Maksudnya sum di sini adalah kita menginput angka-angka yang ada pada matriks A dan kita kalikan kepada angka-angka yang ada pada matriks B sendiri, sehingga itu akan menghasilkan hasil yang diinput sebagai matriks C. Untuk contoh perhitungannya di sini, kita mempunyai contoh untuk membuktikan apakah programnya sudah berjalan dengan baik atau belum. Kita masukkan di sini pada matriks A, yaitu bernilai di baris pertama ada nilai 3, 3, 1, dan untuk baris kedua bernilai 1, 0, dan 1. Pada baris ketiga bernilai 2, 5, dan juga 4. Nah, di sini kita untuk matriks yang B kita input terbalik mulai dari kolom baru dari baris, karena pada matriks B tadi kita mempunyai perintah untuk memperkalikannya dari menginput angkanya dari baris dulu baru ke kolom. Kita masukkan 1, 3, min 1, 2, 1, dan 2. Dan di sini kita mendapatkan hasil pada baris pertama bernilai 11, 11, baris kedua bernilai 0 dan 4, dan baris ketiga bernilai 13 dan 17. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai perkalian matriks berordo 3 kali 3 dikalikan dengan matriks 3 kali 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk matriks penjumlahan Baik, untuk yang pertama yaitu penjumlahan matriks. Yang pertama kita mendeklarasikan array A, yaitu matriks A 3 kali 2. Kemudian kita mendeklarasikan juga matriks kedua yaitu B 3 kali 2. Dan kita mendeklarasikan juga hasil matriksnya yaitu C 3 kali 2. Kemudian kita juga mendeklarasikan variabel-variabel apa aja yang ada di dalam matriks yang digunakan untuk algoritma ini. Yang pertama ada I dan J, yaitu elemen-elemen yang ada di matriks. Kemudian M dan N, yaitu order untuk matriks pertama yaitu matriks A. Kemudian P dan Q, yaitu order untuk matriks yang kedua yaitu matriks B. Kemudian indeks untuk membantu dalam perhitungan. Kemudian kita mengassign N sama dengan 3, kemudian mengassign M sama dengan 2, mengassign P
P sama dengan 3 dan mengassign Q sama dengan 2, yaitu di sini adalah order dalam matriks. Yaitu kemudian langkah selanjutnya kita membuat loop for di mana I sama dengan 0 sampai n-1. Di sini n-1 dikarenakan dalam perhitungannya dimulai dari 0, yaitu kan n itu order matrix yaitu baris, n yang diassign yaitu 3, kita mulai dari 0, 0, 1, 2. Di situ sudah ada 3 baris. Kemudian kita next ke J sama dengan 0, kemudian kita membuat loop for juga di mana J sama dengan 0 sampai m-1. Di sini m-1 yaitu kolom, yaitu desainnya yaitu m sama dengan 2, ada 2 kolom, jadi kita mulai perhitungan dari 2, 0, dan 1. Di situ sudah ada 2 kolom. Kemudian kita next, kemudian kita buat output untuk memasukkan matriks yang pertama. Di sini matriks A. Di sini I adalah elemen atau angka dan J adalah elemen juga. Kemudian kita membuat assign di mana indeks sama dengan J tambah dalam kurung I kali M, yaitu perhitungan dalam matriks, penjelasan matriks. Kemudian kita menginput indeks yang A. Kemudian kalau sudah, kita lanjut untuk matriks yang kedua. Sama, di sini I sama dengan membuat loop for di mana I sama dengan 0 sampai P-1, di mana P di sini adalah di sini adalah baris. Di assign P sama dengan 3, berarti ada 3 baris. P-1 berarti 2, dimulai dari 0, 0, 1, 2, sudah 3 baris. Kemudian kita next lagi, kita membuat loop for lagi, di mana J sama dengan 0, sampai Q-1 sama, Q adalah kolom, di mana kolomnya ada 2. Kita mulai perhitungan dari 0, kemudian 2 kurangi 1 adalah 1, berarti 0, 1, sudah ada 2 kolom. Kemudian kita next lagi. Next lagi kita membuat output untuk memasukkan matriks B, yaitu matriks kedua. Kita memasukkan matriks B, bilangannya I dan J. I dan J ini adalah bilangan-bilangan dalam matriks. Kemudian kita selanjutnya meng-assign index, di mana kita masukkan hitungannya yaitu J tambah I kali Q. Kemudian kita input indeks dalam matriks B. Kemudian lanjut kita untuk mencari hasil dari matriks, di mana I kita membuat loop for lagi, di mana I sama dengan 0 sampai n-1, di mana kita masih sama, n yaitu kolom yaitu baris, n-1, 3 kurangi 1 sama dengan 2, mulai dari 0, 0, 1, 2, sudah ada 3 baris. Kemudian kita next, kita masukkan output baris ke, di mana sini kita akan menghasilkan dalam rannya mengeluarkan angka baris ke sekian, di mana lanjut kita next lagi, kita membuat loop for lagi, di mana J sama dengan 0 to m-1, m di sini adalah kolom, di mana kolomnya 2, 2-1, 1, dimulai dari 0, 0, 1, 2, 0, 1, jadi sudah ada 2 kolom. Kemudian kita next lagi, kita lanjut ke indeks, di indeks sama dengan J plus I kali M. Kemudian sudah, kita lanjut ke output, outputnya yaitu matriks A ditambah matriks B. Untuk contoh perhitungannya seperti berikut. Berikut contoh perhitungannya saya gunakan. Di baris pertama, kolom pertama itu angkanya 1. Baris pertama, kolom kedua angkanya 2. Baris kedua, kolom pertama barisnya 4, angkanya 4. Baris kedua, kolom kedua angkanya 3. Baris ketiga, kolom pertama angkanya 5. Baris ketiga, kolom kedua angkanya 6. Kemudian untuk matriks yang kedua, yaitu baris pertama, kolom pertama angkanya 4, baris pertama, kolom kedua angkanya 6, baris kedua angka pertama angkanya 2, baris kedua kolom kedua angkanya 5, baris ketiga kolom pertama angkanya 1, baris ketiga kolom kedua angkanya 4. Kemudian kita mendapatkan hasil sebagai berikut, di mana baris pertama
yaitu 5 dan 8, baris kedua adalah 6 dan 8, dan baris ketiga adalah 6 dan 10. Baik, terima kasih.